Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan ya. Jumpa lagi di channel saya, channel Infusilo kawan-kawan ya. Kali ini saya akan menanggapi dari pertanyaan konco-konco ya. Ini dari milik atau channelnya ini ya, Bocil Milimilo ya. Oke, saya tanggapi ya. Jadi di sini menanyakan teman-teman ya, gak cuma kecelakaan tapi tiba dewi, misal tangan luka mengarah ke patah atau tiba pas basket juga nggak boleh dikasih minum ya mas. Oke, baik, saya jawab ya kawan-kawan ya. Kalau cedera itu ada sprain ya, sprain maupun strain. Kalau sprain itu ada peradangan yang ditandai dengan memar ya. Cedera ini iku ndek ligamen rek ya. Ligamen itu untuk nyambung antar tulang, biasanya ditandai dengan memar. Kemudian ada strain, itu meregang atau robekan otot, tendon. Ini menyebabkan spasme otot kita. Kalau tahapannya cederanya itu masih ringan, itu bisa menggunakan metodenya RICE namanya ya, RICE. Biar teman-teman sama-sama tahu ya. Ini ya, tindakan ini sebelum 48 jam pertama ya, yaitu R-nya itu istirahatkan teman-teman ya, istirahat disik bila ada luka sampai lukanya sembuh nanti ya. Kalau ada S, beri S, pemberian metode S ya. Pemberian S ini 15 sampai 20 menit ya. Yang efek dinginnya itu pada jaringan cedera. Ini akan lebih nyaman nantinya ya, karena dingin. Kemudian bisa menyempitkan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu akan mengkerut atau menyempit ya. Kemudian ono efek sedatifnya di sini. Jadi mengurangi rasa nyerinya, juga mengurangi spasme ya. Kemudian C atau kompresi, beri penekanan ya. Biasanya pakai tensokrep. Tensokrep atau penekanan ini dibarengi dengan pemberian S tadi ya. Penekanan dengan memakai elastik perban atau disebut tensokrep ya. Gak usah kuat-kuat, gak usah kenceng-kenceng ya. Misalkan di bagian ankle biasanya ya teman-teman kalau sepak bola ya. Karena nanti akan terjadi baal atau mati rasa kalau terlalu kuat. Gangguan sirkulasinya tidak lancar. Nyerinya tambah meningkat. Jadi jangan terlalu kuat. Ojo kenceng-kenceng kalau naleni pakai tensokrep ya. Kemudian ada E, kita elevasi, ditinggikan, didurno ya. Bagian yang cedera 15 sampai 25 cm lah, lebih tinggi dari kedudukan jantung kita. Jadi lebih tinggi 25 cm. Diganjel pakai apa itu rek? Bantal ya kena lah ya. Ini fungsi untuk mendorong cairan yang bengkak tadi itu biar mengalir dengan lancar ya ke peredaran darah, nanti biar lancar cairannya, bengkaknya juga berkurang. Sampai kapan? Sampai bengkak berkurang atau hilang. Kemudian apabila berat, nah ini ya, kalau berat ini biasanya ditandai ada tanda-tanda seperti pertanyaan tadi ya, seperti kayak patah tulang. Mungkin dilihat, diluk atau dilihat ya, kemudian dirasakno. Patah tulang pak ya, feel, dirasakan. Kemudian move, digerak-gerakkan. Apakah sakit atau tidak ya, dilihat, kemudian diraba, dirasakan, kemudian dicoba digerakkan ya. Kalau itu sudah sakit berarti kita curiga adanya patah tulang. Segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nanti akan perlu tindakan selanjutnya, misalkan rongsen dan lain-lain ya. Juga untuk melihat tendonnya atau ligamen. Kalau patah tulang itu kasih papan ya teman-teman ya. Misalkan ini tangannya seperti ini, papannya ada di bawahnya ya. Itu ada di bawahnya. Misalkan ini tangan kita ya berada di bawahnya sini. Jadi posisinya papannya ada di bawahnya tangan kita ya, seperti di gambar ya. Kemudian patah ini ada dua teman-teman ya. Ada patah fisiologis, itu karena trauma ya, trauma fisik, misalkan jatuh seperti tadi ya, pertanyaan tadi ya, olahraga. Kemudian patologis itu sebab penyakit iso hipokalsium, kekurangan kalsium itu bisa menyebabkan kerapuan tulang ya. Kemudian proses degeneratif atau proses sudah menua, nanti
massa tulangnya itu sudah tidak kuat sehingga mudah patah. Kalau memang berat, konco-konco KB ya, itu sampai dilakukan operasi kalau di rumah sakit ya. Tentunya pemeriksaan dengan pemeriksaan lanjut ya, seperti lab, kemudian di swab, kemudian lakukan foto rongsen ya. Foto rongsen nanti akan ketahuan apakah ini patah tulang atau tidak ya. Kalau memang open fracture dan sekiranya nanti membahayakan atau ada infeksi ya, ada luka terbuka, lebih baik operasi ya teman-teman ya. Jadi untuk mengurangi infeksinya ya. Sampai kapan nanti? Ya sampai sembuh. Nanti kan dilakukan kontrol, ada fisioterapi, latihan gerak ya sampai itu pulih kembali atau normal ya. Tulang memang kalau lurus, dalam keadaan lurus pasti nyambung ya, tapi takutnya fungsinya kembali baik atau tidak, atau lurus atau tidak, itu yang sulit. Kalau dioperasi kan dibuka ya, jadi akan tahu bagaimana proses selanjutnya ya. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan tadi ya, dari teman kita tadi yang bertanya tentang kalau misalkan cedera tulang karena olahraga bagaimana, bisa dikasih minum atau tidak. Kita lihat cederanya bagaimana ya. Kalau memang dirasa itu berat ya segera dibawa rumah sakit, lebih baik ya puasa dulu ya. Karena apa, nanti kalau ada tindakan operasi kan bisa dilaksanakan operasi segera gitu ya. Atau mungkin ada benturan kepala atau fraktur yang parah, nah itu nanti bisa diketahui setelah ada pemeriksaan lebih lanjut. Begitu, semoga jelas ya kawan-kawan ya. Demikian menjawab dari pertanyaan teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.